ini memberikan fotokopi. Jadi ini scan ini di scan gitu. Jadi mesin fotokopinya itu bisa scan gitu ya. Ini datanya di scan di mesin fotokopi. Nah ini diberikan. Nah ini dari buku Verheer ya. Verheer ini bukunya kalau tidak salah Principles in Cultivar Development atau semacam itu ya, judulnya saya tidak hafal. Nah ini salah satu babnya ya. Heritability ya, tentang heritabilitas. Jadi yang tadi ada beberapa slide di kuliah tadi itu saya ambil di sini ya, termasuk apa maksudnya ya, ada yang saya ambil dari sini, termasuk di sini ada bagaimana di sini disebut metode apa saja yang bisa digunakan untuk menduga nilai heritabilitas atau menduga komponen ragam dan heritabilitas. Nah, jadi yang pertama misalnya sini method of calculation ya. Nah, itu ada variance component method ya, metode komponen ragam. Di antaranya seperti yang tadi yang kita lihat ya. Kemudian ada metode parent-offspring regression ya, regresi parent-offspring. Regresi tertua dan keturunan. Dan ada juga mungkin beberapa metode yang lain. Realize heritability ya. Nah, tapi yang ingin kita highlight di sini ya. Nah, ini ada rumus di sini yang tadi yang kita lihat di papan tulis ya, yang kita lihat di slide. Nah, ini ada heritability on plot basis dan heritability on entry basis ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini rumusnya saya kira mirip ya dengan apa yang kita lihat di slide tadi, sama saya kira. Baik. Nah, jadi di sini jadi kalau jadi heritabilitas ini menggambarkan ya kan seberapa besar keragaman yang fenotipik yang kita lihat itu disebabkan oleh faktor genetik pada ini. Jadi kalau kita melihat keragaman di depan kita dulu ya, keragaman di depan kita itu seberapa besar keragaman itu terhadap faktor genetik. Jadi kalau heritabilitasnya kecil, berarti keragaman yang kita lihat ini itu karena faktor lingkungan. Sehingga kalau kita pilih, kemungkinan pilihan kita itu tidak menghasilkan apa yang kita harapkan. Jadi yang kita tentunya simulasi ideal adalah ya kan, populasi di depan kita ini memiliki keragaman, di mana keragaman itu akibat faktor genetik. Jadi ada ragam genetik, di mana dan ragam lingkungan yang kecil. Sehingga kalau kita melakukan seleksi itu akan efektif. Nah, bagaimana kalau ini kasusnya? Ya, kan idealnya memang gitu kan, heritabilitas besar. Kalau heritabilitas, nah bagaimana kita menghadapi populasi kalau yang heritabilitasnya kecil untuk karakter yang kita perhatikan? Misalnya kita mengamati untuk karakter misalnya apa ya? Ada contoh yang jagonya di depan kita ada populasi bersegregasi misalnya, ya. Katakanlah panjang total itu heritabilitasnya kecil. Misalnya panjang total pada kondisi bercekaman. Misalnya ini pada suatu kondisi bercekaman kekeringan misalnya, ya. Heritabilitasnya kecil. Kira-kira apa yang kita lakukan dalam kaitannya dengan seleksi ya, supaya seleksi kita harapannya menghasilkan suatu kemajuan ya, strategi. Ayolah ya. Apa? Yang pertama misalnya memilih dengan karakter sebut ya kan gitu ya, karakter sebut. Jadi mencari karakter lain yang berkorelasi dengan panjang, di mana karakter lainnya itu punya heritabilitas lebih tinggi, ya, gitu kan? Jadi karakter lain yang berkorelasi dengan panjang tokoh
atau idealnya bukan hanya berkorelasi, tapi punya pengaruh langsung, ya, punya pengaruh langsung positif besar terhadap pajak rokok, ya. Mungkin negatif besar juga bisa, ya. Punya pengaruh langsung yang besar terhadap pajak rokok, dan dia dari mana tahunya pengaruh langsung dan tidak langsung? Itu dari fakta analisis sebenarnya, ya. Nah, tapi ya sederhananya, ya kan, kalau kita belum tahu pengaruh langsung dan tidak langsung, minimal ada informasi korelasi. Jadi ada karakter sekunder yang berkorelasi dengan karakter target, di mana karakter sekunder itu punya heritabilitas yang lebih besar. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, kalau kita perlu langsung memilih karakter target, gimana? Maksudnya kalau tidak menggunakan karakter sekunder tapi memilih langsung, kira-kira apa strategi yang bisa dilakukan jika karakter tersebut heritabilitas? Presentasinya lebih besar. Ya, kita tipe yang potensial tidak hilang, ya. Ya, saya kira itu strategi yang bagus, ya. Jadi bisa salah satu strateginya itu adalah memilih lebih longgar, ya. Nah, memilih lebih longgar. Jadi gini, kalau heritabilitasnya besar, ya, itu sebenarnya mengindikasikan bahwa kalau kita pilih yang kita inginkan, insya Allah kita dapat. Kayak gitu kan kalau heritabilitas, ya. Jadi kalau heritabilitas tinggi itu sebenarnya apa namanya, memungkinkan kita, memberikan peluang untuk kita untuk memilih lebih ketat. Ya, kalau heritabilitasnya tinggi. Tapi kalau heritabilitasnya rendah, kalau kita memilih ketat, itu kita khawatir yang kita pilih itu salah. Nah, gitu kan? Nah, karena kita khawatir yang kita pilih itu salah, ya, maka kita memilih lebih longgar. Seperti itu. Akan ada false positive di situ, ya kan? Artinya ada yang jelek-jelek tentunya. Kan memilih lebih longgar artinya yang jelek-jelek kan mungkin ikut kepilih juga, kan? Tapi kita menghindari false negatif, ya kan? Menghindari yang sebenarnya bagus tapi tidak terpilih. Ya, ya, saya kira tahu istilah false positif atau negatif itu relevan tidak di situ, tapi ya kira-kira demikian, ya. Jadi itu strategi seleksi, ya. Dan tadi di sini ada heritability on a plot basis dan entry basis. Ya, oke. Jadi heritability itu melihat, memberitahu, kira-kira memberikan gambaran, ya kan, apakah keragaman tadi, ya kan, kalau heritabilitas besar, ya kan, biasanya atau memberikan indikasi bahwa seleksi itu bisa, kan. Nah, ini heritabilitas itu bisa dihitung, ya kan? Kalau kita lihat tadi di kuliah tadi, itu kan bisa ini. Heritabilitas itu kan bisa dihitung dari percobaan baik satu lokasi maupun multi lokasi. Dari sini kan bisa dihitung heritabilitas, ya. Ini percobaan satu lokasi. Ya. Dari sini bisa ya dihitung heritabilitas, ya. Karena kan bisa kita juga kan ragamnya, ya. Ragam genetik, ragam fenotipi bisa, ya. Nah, kemudian heritabilitas juga bisa dihitung dari uji multi lokasi yang tadi, misalnya skenario C tadi atau model B di tugas yang ingat, bisa juga melihat heritabilitas. Ya, apa keuntungan heritabilitas dihitung di sini, ya, dan apa kelemahan heritabilitas dihitung di
sini. Ya. Nah jadi ini, ya kelemahannya itu adalah terhadap ini nilai duga ragam genom. Jadi gini, dalam percobaan satu lokasi kita tidak bisa mempelajari ragam interaksi G, ya tidak bisa ragam interaksi G baik. Kalau ini ada, ya kan? Kalau ragam ini ada, ya, kan jadi kan ragam ini kan bisa ada atau bisa tidak ada, tapi tidak kelihatan di situ. Di dalam satu lokasi tidak kelihatan, ya kan? Ini akan masuk ke sini dalam percobaan satu lokasi, ya, ragam G. Sehingga kalau ragam G itu sebenarnya ada, ya sebenarnya ada. Tapi kan kita melakukan percobaannya hanya satu lokasi, ya. Maka ragam G itu dia akan apa namanya menyatu di sini, ya di ragam genetik, ya. Sehingga kalau ragam G itu besar, ya kan, ragam G itu besar, ya. Sehingga ini bisa menyebabkan, ya kan, heritabilitas bisa menjadi tinggi. Sehingga kalau dari percobaan satu lokasi mungkin kita ketemu nilai heritabilitas 90%, misalnya, ya kan, agak seperti itu, ya. Nah itu bisa jadi, ya kan, tinggi kan, tingginya heritabilitas itu bisa jadi karena ragam genetik yang besar. Ragam genetik yang besar bisa jadi dia karena mengandung ragam GE yang tinggi di situ, bisa jadi, ya. Nah jadi tentunya ini artinya pendugaan heritabilitas yang berbias, ya kan, berbias ke atas, overestimated, ya, terestimasi lebih dari yang sebenarnya. Sehingga ini tentunya ada konsekuensi tadi, ya kan, bisa apa istilahnya, ya bisa membuat pengambilan keputusan menjadi keliru, ya. Kan ini heritabilitas yang besar, ya. Kita pilih ketat saja, gitu ya. Nah, gitu kan. Nanti bisa jadi yang kita pilih keliru ternyata, ya. Nah, jadi seperti itu. Yang sebenarnya karena heritabilitasnya tidak sebesar yang kita duga, ya. Nah, dia besar karena ragam genetiknya itu mengandung ragam ini, ya, sehingga kalau kita menggunakan, sehingga ada manfaatnya, ya, menduga heritabilitas dari percobaan multi lingkungan atau multi lokasi, ya kan, atau multi musim, ya. Nah setidaknya itu untuk bisa mengeluarkan ragam GE. Kalau multi musim kan terpisah kan. Kalau yang mana skenario C tadi? Nah ini multi lingkungan, ya. Multi lingkungan kan kita bisa pisahkan, kan? Dan soalnya di multi lingkungan bisa ketahuan mana ragam genetik, mana ragam GE. Nah, kiranya demikian. Ya. Jadi dan nilai duga, jadi gini, nilai duga heritabilitas ini bervariasi antar metode saja bervariasi, ya. Apalagi antar penelitian yang materi genetiknya berbeda, ya, lokasi lingkungannya juga berbeda, ya kan. Apalagi kalau ditambah rumusnya berbeda, yaitu jadi sangat bervariasi, ya, sangat bervariasi nilai heritabilitas itu. Dan seperti ini saja, ya kan, diduga secara plot basis atau min basis, walaupun populasinya sama persis, percobaannya sama persis, ya kan. Nah itu hasilnya akan berbeda. Jadi perbedaan metode, kemudian perbedaan populasi, ya kan, kemudian perbedaan percobaan, ya, perbedaan lingkungan itu bisa menyebabkan perbedaan heritabilitas. Jadi kalau kita lihat heritabilitas di penelitian kita kecil, ya kan, heritabilitas di penelitian teman kita besar, ya kan. Nah ya, untuk karakter yang sama, ya itu bisa saja terjadi, ya. Karena tadi ada sejumlah
sejumlah faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai heritabilitas. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Heritabilitas ini bisa diduga di percobaan multilokasi tentunya, ya, misalnya dengan mengasumsikan genotipe sebagai faktor acak, gitu ya. Kemudian kita menduga ragam, ya kan? Kemudian kita menduga nilai heritabilitas, itu ya. Nah, jadi walaupun interest kita kepada nilai tengah, ya, namun heritabilitas berdasarkan kalau kita mengasumsikan misalnya, ya kan, ya ini apa namanya, kadang memang kita diminta untuk konsisten gitu ya. Jadi kalau dari awal mengasumsikan, maksudnya dari tulisan kita menulis ya, kalau kita menulis mengasumsikan genotipe sebagai faktor tetap misalnya, ya berarti itu cerita dari awal sampai akhir tulisan itu, ya kan? Nah, itu genotipe sebagai faktor tetap, ya kan? Ya artinya kalau kita asumsikan genotipe sebagai faktor tetap, ya berarti yang kita observasikan adalah means, ya kan? Kemudian kita cari jualan terbaik dan seterusnya, ya. Ya, namun di sisi lain sebenarnya kalau genotipe itu diasumsikan, ya kan, sebagai faktor acak, kita bisa juga nilai ragam dan heritabilitas, dan heritabilitasnya itu sebenarnya bisa mengindikasikan, ya kan, repeatability, ya, repeatability. Jadi nilai heritabilitas yang kita duga dari percobaan multilokasi, ya kan, tentu kita tidak ekstrapolasi kemana-mana, ya kan, tidak kita ekstrapolasi tidak kita ekstrapolasi ke populasi asalnya, ya. Misalnya kan genotipe 10 galur atau 10 hibrida yang kita ikutkan dalam uji multilokasi itu kan merupakan awalnya pilihan dari 100 misalnya awalnya, ya, atau lebih dari 100, ya. Nah, tentu kalau kita menduga ragam dari 10 itu tidak lagi merepresentasikan ragam yang 100, karena 10 itu sudah dipilih itu melalui, apalagi memilihnya beberapa kali, UDHP, ya, mungkin dari observasi, UDHP, UDHR, baru dipilih. Tapi tetap kita bisa hidup di situ dan itu bisa menggambarkan nilai repeatability, ya. Saya belum mengkaji lebih dalam tentang repeatability, tapi mungkin saya pernah membaca di satu tulisan. Nah, itu menggambarkan tadi semacam konsistensi ranking dari genotipe, semacam itu, ya. Jadi kalau dia besar, nah, kita tentunya tidak melakukan seleksi lagi dari 10 itu kan, ya. Kita hanya mengidentifikasi saja siapa yang jualannya, siapa yang diusulkan untuk dilepas, ya. Tapi setidaknya itu menggambarkan apakah ranking itu konsisten atau tidak. Harapannya demikian. Ini berbeda. Oke, ya. Baik, karena semuanya sudah ingin melihat, ya, ingin melihat apa? Ya tadi fair ini ya, ini ada bacaan lah tentang heritability. Nanti kalau teman-teman melihat atau ini menulis tentang heritabilitas, ini saya kira
penghijauan yang bagus ya, tentang heritabilitas. Kemudian, nah di sini ada nih katanya teman-teman minta tugas. Nah di sini ada tugas nih ya. Ya, ini tugasnya Pak Hadrial yang menulis ya kan. Nah saya hanya melakukan editing sedikit saja. Nah kemudian jadi gini, intinya tugas ini kita masih menggunakan data minggu lalu. Ya senang kan? Nah kemudian coba ini sangat menyenangkan. Analisis perlingkungan dan analisis lokasi dan tahun model A tidak digunakan. Nah, jadi tidak perlu lagi dilakukan. Ya, jadi kita hanya fokus pada ANOVA model B saja. Ya, ya kan? Nah, genotipe dan lingkungan dianggap sebagai variabel acak atau faktor acak. Ya, nah seperti itu. Kemudian, nah nanti dibaca dengan detail ya tugasnya. Nah intinya kita di sini ingin menduga komponen ragam dan heritabilitas. Misalnya produksi dan jumlah gambar permanen atau karakter masing-masing ya, sesuai dengan pembagian. Jadi pembagian lokasi dan pembagian karakternya sama dengan tugas 2 ya. Jadi ini masih bersambung. Jadi ini ya cerita bersambung lah dari yang kedua ya. Nah, karena sudah ingin melihat analisisnya. Mari kita coba ya. Dalam analisis ininya Pak, kita masih menggunakan data cabai ya. Untuk analisis latihannya data cabai 8. Tapi nanti teman-teman menggunakan data padi ya, data padi. Nah, jadinya yang semoga menarik, kita lihat ini pendugaan nilai ragam komponen ragamnya dengan 2 metode, dengan least squares dan dengan Fremont ya, dengan Fremont. Nah itu kita coba dengan R dan SAS. Nah sekarang kita coba dulu dengan SAS. Caranya adalah kita buka SAS ODA ya, SAS-nya dibuka ya, SAS-nya dibuka, filenya ada kan? Nah gitu. Nah ini filenya yang seperti ini ya. Tadi ya, ada kan? Nah, filenya ada. Ini saya perbesar juga ini ya. Ya 125% atau saya. Datanya masuk ke sini ya. Oh iya, ini saya tuh hampir lupa ya. Jadi kita seringkali menemukan missing data ya, hanya dari praktikum 1 sampai sekarang ini ya. Misalnya praktikum 2 kita memang khusus tentang missing data, tapi data yang dipakai latihan dan dipakai tugas itu saya kira sebagian besar hampir 100% komplit datanya ya, tidak ada missing ya. Nah missing data itu kalau di SAS ya itu kalau inputnya di Excel mau di copy paste itu diisi titik ya. Tapi kalau diimpor langsung ya itu di Excel-nya itu ya. Nah, Excel-nya dulu ya. Soalnya kalau kita tidak hanya membayang-bayangkan. Nah, jadi supaya kita lihat ini. Nah ini ya. Nah kalau kita mau masuk ke SAS copy paste datanya, kita tulis titik ya. Caranya gimana? Ini klik dulu enable editing. Kita klik titik. Nah udah titik itu. Nanti di copy paste ini maksudnya ya, di copy paste yang seperti ini tadi kan. Sudah kita diskusikan di praktikum 2. Tapi kalau diimpor ya, diimpor ke SAS ODA ya, missing data itu ditulis empty cell, kosong aja ya, tidak ditulis titik. Soalnya kalau ditulis titik nanti dia akan membacanya sebagai string
Kalau saya tidak salah ya, jadi tolong dicoba. Jadi kalau di import ya, kalau di import ya, benar. Ya, kenapa tidak kita coba saja? Kita coba saja. Ya, kalau misalnya ini ya, saya kosongkan ini 1, 2, 3, 4, 5 data produksi pertama. Ya, dihapus ya. Kemudian saya tulis di sini save as ya. Ini ada di sini. Ya. Nah, jadi gini ya. 5 ini ya. Kalau di copy paste 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dibuat di situ, dibuat di sini ya. Baik. Saya copy ya. Nah, kemudian ini saya buat baru saja. Ya. Nah, gitu. Gimana coba? Sudah praktikum pikiran sudah hafal ya, data ya kan? Data dan satu lah gitu ya. Kemudian input itu dolarnya di mana? Ya kan? Setelah ini dikasih titik koma, terus kas, ya. Kemudian setelah itu di bawah titik koma. jangan lupa dikasih titik koma lagi, itu ya. Kemudian print data dan satu, ya. Kemudian run, itu ya. Ini copy paste nih, ya. Nah, kita lihat hasil copy paste-nya ini datanya gimana dia baca. Nah, ini dia titik-titik-titik ya. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ya, oke. Jadi di sini apa namanya? Apakah dia dibaca sebagai visinya? Jadi kita coba apa ya? Ya. Jadi sebentar. Ya. Link 1. Jadi data link 1. Ya. Data link 1. Kita ambil data link 1 saja. Atau langsung apa gabungan? Boleh. Jadi gimana? Proc GLM data dan 1 gitu ya. Kemudian kelas apa? Link full genome ya. Kemudian input link, bukan input apa? Model ya. Link ulangan dalam lingkungan. Kemudian genome, kemudian genome link ya. Kemudian run. Ini ya. Y-nya betul sekali. Prod ya. Ya, terima kasih. Nah, coba kita lihat. Ada ya. Nah, di sini. Nah, di sini ada ya. Number lingkungannya 8, ulangannya ada 3, negatif ada 8. Number of observation ring, ya kan? Di sini 192. Betul ya? Kayak ini. Berapa besar ya? Saya besarkan lagi sedikit. Number of observation ring 192, number of observation U 187. Karena ada 5 yang di sini tadi ya. Dan kita lihat tipe 1 dan tipe 3 nya harusnya beda, tapi sama aja. Beda. Ya. Jadi untuk ya FPI nya beda nih, antara tipe 1 dengan tipe 3 ya kan, karena ada missing data ya. Yang sama yang paling bawah gitu ya, term yang paling bawah itu sama ya. Baik, sudah nih. Nah sekarang ya singkat saja, tapi ini penting nih. Karena ini penting karena missing data itu sangat lumrah dalam percobaan ya. Dan kita perlu
handle them properly. Jadi setidaknya software itu membaca missing data itu dengan benar itu kan. Itu yang penting tuh, ya. Ini ya. Nah sekarang kita mau impor. Nah kalau impor ini ya, ini kita tulis titik-titik. Kita coba dulu ya. Tulis titik langsung di impor. Caranya gimana? Dari sini kemudian data, nggak ada data di sini ya. Upload dulu data cabai dengan misi yang tadi. Nah ini data cabai 8 lingkungan misi, kita upload, betul ya gitu ya. Diupload, putar. Nah, setelah diupload apa? Data, mana datanya? Data nggak ada data. Data diupload ke mana? Data cabai ke sini. Aneh banget. Apa bedanya data cabai? Nggak ada. Apa hilang dia? Oke. Upload lagi. Uploadnya ke dalam ini tadi biasanya. Mungkin ya. Harusnya klik files dulu baru upload. Oke. Enggak ya, harusnya sudah juga. Udah nggak apa-apa. Ya. Putar. Udah ada. Cancel, berarti udah dong. Ya. Kayaknya nama data. Oh MKPT ya. Aduh, gimana itu? Nah, cari MKPT. Nah, ini kan 2024. Data jagung. Bukan, data cabai. Ya. Data cabai sama lingkungan isi. Nah, ini yang kita cari. Kita cari 2 kali, kita klik 2 kali, kemudian kita apakan? Jadi tadi ini masih titik-titik ya, yang frontnya ya. Ya, titik-titik ini kita impor bisa nggak gitu ya. Nah, kemudian setelah klik 2 kali apa? Jangan lupa di ini nih, apa ini nggak kelihatan? Ini harus saya kecil dulu sebentar ya. Nah ini ada tombol ini, tombol setting, klik setting, kemudian output datanya ini di change, ya. Ini mengganti nama data. Nah, secara default nama datanya import. Jadi seperti prop GLM data import gitu ya kan. Jadi ini nama datanya ya. Nama data import ini kita ganti jadi nama misalnya dat2 ya. Dat2. Kemudian tombolnya ini aduh minim sekali bawah ini. Hampir nggak kelihatan, gimana caranya? Nah, ya kan, kemudian save. Nah setelah di save kemudian dirunning. Sudah tidak ada apa-apa, ya. Nah sekarang tidak ada apa-apa, semoga sudah running dengan baik. Nah sekarang kita cek di sini, ya. Nah kita kasih apa? Kita di code ini, ya. Kita prop print, ya. Prop print data dat2 itu yang diimport, ya. Run. Oke. Sekarang kita run lagi. Putar. Nah ini dat1, ya. Ini dat1 nih, ya kan. Dat1, kemudian ada anggapannya di bawah dan ini dat2. Nah dat2 itu kan bacanya seperti ini ya. Ya. Ini agak aneh tidak ya? Ya kan? Nah ini ada yang membacanya desimalnya banyak gitu ya. Nah sekarang kita coba ANOVA dengan dat2, bisa nggak? Ya. Caranya adalah dat1 ini di copy, prop GLM nya ditaruh di bawah. Jadi kita prop GLM dat2. Ya. Oke. Sekarang
import ya doesn't match type prescribed for this list. Nah, jadi apa kita lihat? Apa efeknya? Efeknya adalah kalau proprintnya masih bisa tadi, hanya agak aneh aja ini ya. Tapi yang di sini kita lihat anosanya tidak jalan. Ya. Karena kolom itu dibaca sebagai string, dibaca sebagai karakter kolom produksi ini. Kolom ini dibaca sebagai karakter karena kita memasukkan titik-titik ini tadi di Excel-nya. Jadi karena diimpor sebagai string, dia tidak bisa dilakukan ANOVA, ya kan? Dianggap sebagai huruf ABCD di isi produksinya, ya kan? Dia tidak bisa. Nah, oleh sebab itu, kalau impor maka ya ininya dihapus. Atau bukan dihapus? Titik-titiknya, bukan titiknya, missing datanya itu direpresentasikan sebagai sel kosong, ya, sel kosong, ya, tidak ada isinya apa-apa, ya. Jangan ditulis halo apa kabar, ya kan, kosong, ya. Kemudian di save, kemudian diimpor lagi. Nah, impor lagi. Kita coba lagi impor ya. File import. Gimana? Import. Upload dulu. Kasih upload dulu kan? Upload. Sama yang kayak tadi isi. Kita replace. Enggak ya? Salah ya? Terus betul-betul. Oh iya, benar. Ya, replace. Ya. Nah, jadi replace tadi. Terus gimana lagi tadi? Klik 2 kali, klik settingnya, kemudian klik change ya, klik change. Nah, ini gak apa-apa ada 2 ya, ada 2 kita replace lah ya. Supaya nggak usah kebanyakan datanya. Ada 2 kita replace ya, kita save ya gitu. Kemudian kita running data nih. Running kan 2 kali ya, running data dan running program, ya kan? Running data, oke. Artinya datanya udah running disimpan di memori ya, baru running programnya. Nah, programnya sekarang apakah bisa ya? Nah, coba kita running. Programnya sama nih, programnya tidak berubah ya. Yang ada 2 kan, soalnya datanya diimpor. Kemudian kita running di sini, putar-putar, alhamdulillah bisa running ya. Tidak ada error di sini ya, tidak ada error. Nah, kemudian di sini, nah ini bisa keluar apa? Tapi bisa sini. Atas ya, Pak. Tadi keblok ya? Baik. Kita ulangi ulang ya. Oh iya, terima kasih. Jadi ulangi ulang, tidak usah, jangan diblok ya. Kita ulangi ulang. Nah, ini kita lihat ya. Yang atasnya ini kita lognya itu ya tidak ada error. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini yang pertama ya, kemudian yang kedua seperti ini ya, sama saya kira ya, 2,74 ya. Bedanya tapi kita pastikan ya, yang atas menggunakan DAT 1 yaitu yang diimpor, yang di copy paste. Kemudian yang bawah menggunakan DAT 2 yang diimpor. Ya. DAT 2 yang diimpor itu sudah di sini dikosongkan ya, empty cell. Ya. Jadi impornya, jadi ini yang benar ya, teman-teman ya, Bapak Ibu. Ini sel kosong. Kemudian diimpor di SAS. Dia hasilnya adalah seperti ini. Di bagian bawah dia tidak sudah keluar apa-apanya ya, sama dengan yang di atas 22,9% kan CV-nya ya. 22,74, 22,74 ya. Nah, ternyata di print data 2 dia otomatis juga sudah memberikan titik-titik ini ya.
walaupun kita impornya sel kosong, ya oleh SAS itu sudah dikasih notasi missing. Nah, jadi begitu ya. Jadi singkatnya, kalau copy paste pakai titik-titik, kalau impor itu sel kosong. Nah, itu kalau di SAS. Menduga nilai data hilang. Apakah SAS bisa menduga nilai data hilang? Bisa. Nah, di Gomez ada rumusnya, ya. Namun pendekatan lain adalah diduga berdasarkan model. Ya, diduga berdasarkan model. Nah, jadi kita fit model, kemudian kita duga data hilang. Mungkin di listing untuk praktikum ini itu ada satu statement yang mungkin itu bisa digunakan untuk menduga data hilang. Saya pernah menggunakan pendekatan seperti itu. Ada di suatu percobaan uji multilokasi, ya kan? Nah, suatu galur paras pembandingnya Pak. Paras pembandingnya itu mati di tiga lombukan. Entah bukan mati sebenarnya. Salah tanah kelihatannya. Jadi bukan itu, gitu. Udah ketahuan. Maksudnya kan udah tahu misalnya karakter paras pembandingnya seperti apa. Tapi itu setelah panen bukan itu ini ya paris yang diharapkan paras pembanding itu karakternya seperti apa gitu paras pembanding itu. Tapi ternyata yang ditanam itu lain. Ya, oleh karena itu ulangan 1, 2, 3 dibuat bisik di situ. Dan itu bagaimana caranya kan? Nah, kalau itu digunakan lokasi itu saja ya berarti itu ya udah genotipenya berkurang 1 kan? Tanpa pembanding itu tidak bisa melakukan apa-apa lagi kalau hanya lokasi itu saja. Nah, tapi karena kita menggunakan model combine analisis, nah itu bisa kita juga berdasarkan model. Nah, itu berapa dia nilai ulangan 1, 2, 3. Diduga berdasarkan model. Kalau satu lokasi 3-3-nya hilang tidak bisa. Ya kan? Kalau satu lokasi misalnya 1 yang hilang, nah itu masih bisa, ya kan? Ulangan 1, 2 ada, ulangan 3 missing bisa, ya kan? Mungkin ulangan 1 ada, 2, 3 missing mungkin masih bisa juga, mungkin, ya. Tapi kalau 3-3-nya missing kita tidak punya modal untuk ini kan, untuk menduganya. Ya, itu perlu pakai metode yang lain yang lebih sophisticated seperti BLAP misalnya, kan? Jadi diduga berdasarkan ada yang ikut komik kemarin, nah itu diduga berdasarkan kedekatan dengan galur yang lain. Tapi kalau dengan model linear yang seperti ini, itu ya perlu ada minimal ya ada 1 atau 2 bulan untuk juga yang ya, ada lagi yang lain. Ini fisik data ya. Ya ini ceritanya kemana-mana soalnya praktikumnya sebenarnya 5 menit juga selesai. Hanya tinggal running data. Ya, oke, kita buktikan 5 menit itu. Nah, sekarang ya. Nah, ini kan fisik. Ya ini karena penting dan karena saya pernah mengalami masalah itu. Saya ingin mengimpor datanya tidak dibaca dengan benar oleh SAS seperti ini tadi. Karena yang saya impor saya kasih titik-titik itu, ya. Nah, jadi ternyata itu tidak bisa. Jadi kalau impor pakai sel kosong aja di sini. Kalau R gimana fisik datanya? Ya itu dia. Nah, jadi kalau R itu tergantung, ya. R itu secara default fisik datanya itu NA. Ya kan? Kalau kita impor langsung, ya kan? Apa? Isi data itu enak, tapi nanti kita lihat ya.
ya missing data ini mau dibaca oleh A, ya. Nah, jadi dulu ya, termasuk tahun lalu dan sebelumnya, saya sering menggunakan native R yang bacanya itu dari CSV, ya kan? Jadi dari Excel diekspor ke CSV dibaca oleh R. R-nya tidak perlu pakai paket apa-apa, ya kan? R-nya bisa langsung baca CSV, ya. Nah, tapi sekarang saya melihat kalau ada yang praktis kenapa dibuat susah gitu kan ya. Nah, jadi sekarang saya paksa R-nya membaca dari Excel gitu ya. Kita pakai paket ya kan, seperti di listing programnya ya kan, listing program 2 misalnya yang kemarin diupload itu kan ada read Excel kan, dia baca filenya dari Excel langsung gitu ya kan. Nah, jadi saya kira itu pendekatan yang lebih modern ya kan, yang lebih tidak konservatif. Nah, kemudian kita open script ya. Nah, ini new script aja ya, new script aja nih ya. Sebentar, kita perbesar dulu, caranya perbesar dengan GUI, dibuat size-nya ya mungkin 14 lah ya, cukup lah ya, masih kurang. Gimana caranya? GUI ya, tapi terlalu besar juga nanti banyak potong-potong, jadi ya 18 lah ya kali. Nah, itu udah besar pas sekali. Kemudian ini ya, kiri kanan ya, saya tulis di mana? Kita contek aja listingnya. Listing tugas 3 kan? Nah ini saya ambil deh sampai ini, sampai read data aja ya. Nah ini saya copy, kemudian saya copy di sini ya. Ya ini install package-nya nggak usah ya. Ya paling read Excel, tapi di komputer saya udah ada ya. Nah gitu ya, setidaknya perlu read Excel dan kita perlu panggil library-nya kan gitu ya. Nah set working directory-nya perlu. Nah gitu. Jadi pertama clear code space, kemudian install paket. Ini saya tekan Ctrl R ya. Install package nggak perlu, sudah ada di komputer saya ya. Kemudian saya panggil library-nya, pindah directory di situ ya. Nah kemudian saya baca data ya. Saya baca data ini. Missingnya saya tulis apa di sini? Kosong ya. Oke, kalau kosong gimana coba dia berhasil nggak? Ya berhasil aja sih. Nah, tapi nggak tahu ini dia bacanya gimana. Nah ini dia. Tapi benar ya. Nah ini kita bisa ada statement fix ya. Fix dan fix itu terlihat dalam bentuk ini ya, dalam bentuk spreadsheet. Bukan spreadsheet apa namanya? Ya pokoknya gini deh, ya kan, dalam bentuknya spreadsheet kan. Oh yang atas gak missing ya? Nama filenya salah ya kan? Nama filenya yang asli betul ya kan? Ini gak harus ada yang missing gitu kan? Oke, makasih. Nah kita buka lagi ya. Nah kita lihat pakai ini. Jadi sebenarnya di R ini ya ada perintah fix ini, fix dat ya. Dia melihat ini data frame isi data. Sebenarnya kita bisa perbaiki di sini, misalnya 34 diganti 37 gitu ya. Tapi tidak disarankan lah ya. Kalau edit di Excel aja. Dan ini cuma di R ya lihat aja gitu ya kan, datanya itu benar atau tidak terbacanya. Nah ini ternyata tahu dia ya, dia tulis NA di sini ya. Jadi saya kira R juga untuk missing data kalau diimpor dari Excel dengan paket read Excel, mana paketnya? Nah ini paket nih, paket read Excel, maka missing data itu dibuat empty cell juga tidak apa-apa. Ya kan, nanti dia akan baca ini, ya kan, akan baca sebagai ya numerik, ya kan, tetap dia akan baca sebagai numerik dan dia tulis yang kosong ini NA yang missing data. Ya itu ya, dealing with missing data dengan SAS dan A.
Jadi sekali lagi, R bisa membaca langsung dari Excel kalau kita install paket, ya. Ada beberapa paket, tapi di sini yang saya pakai Ring XL, ya. Ini sangat praktis ya, jadi tidak usah save PCSP segala macam, ya kan, melihat apakah kita ada di regional setting Indonesia atau di Amerika, ya kan. Nah, ini baca aja Excelnya. Ya, semoga dia bisa baca dengan benar. Sudah, ya. Oke, katanya mau yang 5 menit, ya. Nah, di sini, ya kan. Nah, sekarang ya ini kita save lah ya. Ya. Kita save di sini misalnya. Misi dan kemudian apa lagi? Kita bikin yang baru ya, file baru kan, SAS program. Kemudian kita copy paste yang dari apa ini kan, contoh listrik SAS untuk tugas 3 kan, copy, kemudian paste, ya, copy paste di situ. Kemudian, nah apa sih isinya? Listingnya pendek nih, dan ada oleh-oleh di bawahnya. Analisis data uji multiplikasi untuk pelepasan varietas, bukan untuk tugasnya. Jadi tugasnya tidak pakai ini, gitu kan ya? Nah, tugasnya cukup kayak di atasnya. Kenapa? Karena tugasnya mengasumsikan tadi genotipe sebagai faktor acak, ya kan? Nah, kalau yang multilokasi ini kita buat genotipenya sebagai faktor. Nah, sekarang kita coba di sini. Jadi ini tidak ada yang aneh sebenarnya, ya. Yang kita lakukan yang pertama adalah input data. Kemudian sini lihat data proklim biasa. Dan ini ANOVA gabungan model B yang Bapak Ibu teman-teman lakukan, sudah melakukan di tugas 2, ya. Persis modelnya, tidak berubah. Menggunakan model acak pakai prop GLM, ya. Nah, jadi sampai ANOVA gabungan model B yang atas ini yang dengan prop GLM ini sudah dilakukan. Yang belum dilakukan adalah yang prop mix ini, ya. Nah, jadi gini, yang atas prop GLM ini nanti kita akan menduga komponen ragamnya itu dengan metode least square yang atas ini. Nah, yang bawah dengan prop mix ini dengan metode Remel, ya, metode Remel. Nah, kemudian ya yang ini ekstra ya, analisis pelepasan varietas ini menggunakan prop GLM tapi genotipe sebagai faktor tetap lingkungan background peracak, gitu aja ya. Jadi ini sebagai ini materi. Baik, nah sekarang ini hasil, betul kan? Tidak sampai 5 menit. Nah, di sini kita lihat ini hasilnya. Ini ANOVA model B, ya. Tidak ada yang aneh, ya, seperti yang sudah dilihat di PR-nya masing-masing, di tugasnya masing-masing. Nah, hanya di sini. Nah, sekarang kita ingin menduga komponen ragam. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita copy aja di sini. Ya, misalnya tabel yang sama square tipe 3 deh. Ya. Nah, ingat bahwa ya tabel ANOVA yang di awal ini baik tipe 1 maupun tipe 3, ya. Ya. Kalau tipe 1 dan tipe 3 ini kan sama ya di sini karena tidak ada misi. Ini valid sampai kolom min square ini, ya, dari awal sampai kuadrat tengah ini benar, ya. Tapi hitung dan p-nya ini belum tentu benar karena pengujiannya kan spesifik ya. Nah, jadi untuk pengujiannya harus lihat yang di bawah ini,
pengujian ke galatnya masing-masing. Ya, baik. Ya, seperti yang sudah teman-teman sudah melakukan saya kira di tugas. Nah, jadi di sini ini kita copy. Ya, kita copy nih. Kita copy. Kita buka Excel. Ya, Excel kosong. Ya. Atau ada Excel sih perhitungan heritabilitas ya, cerita perhitungan. Ya, ini mungkin dari tahun lalu ya kan. Tapi supaya seru kita mulai dengan sheet kosong. Nah, oh ini bagus ya, ada gambar-gambar sebelah. Ini kenapa digaris-garis kayak gini? Ya pokoknya lucu deh, nanti aja. Nah sekarang klik. Jadi copy ya. Nah katanya kita ingin menduga nilai heritabilitas ya. Nah kita hitung ya. Ini jangan lupa ini 2 kolom ini keliru ya. Ya kita anggap ya ada yang benar ada yang salah, kita hapus saja ya. Nah ini judulnya apa judulnya? Ini adalah ANOVA gabungan model B ya. Supaya bagus sheetnya ditulis 2024. Ya, dari sini kita duga ya. Ya kita buat 2 desimal. Ya. Maka ragam genetik VG gimana Mas? Enggak, pertama bukan VG dulu tapi ya V. Galatnya nggak ada. Ya kan, galatnya di copy juga. Ada di mana galatnya? Ada di atas betul sekali. Ini ya. Nah, ini baris ini kita copy. Kemudian kita taruh di sini ya. Ragam galat gimana rumusnya? Adalah KTL, KTL galat ya. Waduh, udah nggak ada di situ ya. Di sini. Ya, ini ya. Ini ya. KT galat adalah ragam lingkungan ya, ragam galat percobaan ini adalah KT galat. Jadi VE ada yang merasa ini kan agak mengantuk sih? Iya. Atau sangat mengantuk? Sangat ya. Ya saya tadi mengantuk juga tuh. Ya kan? Waktu mau kesini, ya kan? Tapi setelah dapat kue dan jadi salah. Nah, tapi untuk kesini tuh, ya kan? Saya agak berhenti dulu di sini ya kan? Di sana di apa namanya? Di tempat labuan itu. Jadi ya, tapi saya kira ini suatu tantangan. Tapi analisis data itu menarik. Jadi mencegah ngantuk. Nah di sini kita lihat, ya, supaya tidak mengantuk diikuti makanya. Bukan di situ. Nah, di sini, ya. Galat, ya, ragam galat nih, ya. Ragam galat itu apa? Ya ini KT galat ya, ragam galat percobaan atau ya kalau di Kaiser itu bilangnya ragam lingkungan itu adalah KT galat. Jadi, nah ini saya didekatkan dulu aja, dekatkan dengan video ini, jadi bisa lihat kontekannya. Ya. Jadi VE adalah ini ya. Nah ini ya 91 ini kan sama kan? Oke. Kemudian naik pangkat jadi VGE. VGE itu adalah bagus ya. Jadi ini KT interaksi dikurangi KT galat dibagi ya, gitu ya. Jadi ya ini yang maksudnya di tugasnya kan Pak Hazriel menulis di sini ya kan, lihat nilai harapan kuadrat tengah ya kan,
expected mean square. Nah itu maksudnya melihat ini, ya kan? Melihat ini untuk bisa menjadi grafik, ya. Ya. Jadi di sini KTG adalah VG ini dikurangi ini, ya. Supaya bagus di sini ada R-nya dan ada D-nya, ya gitu ya. R-nya itu ada 3, ya. Ya, T itu jumlah lokasi. Kenapa saya pakai T ya? Agak susah ininya. T padahal ini kan lingkungan ya. Ya, jadi ini mengikuti FAIR, ya kan? FAIR itu T itu test environment. Jadi T ada testnya. Lingkungan uji, ya kan? Nah, gitu. Jadi notasi dia T, ya kan? Nah, ini supaya sama dengan FAIR, jadi saya pakai T juga deh ya. Jadi lingkungannya ada 8, betul ya. Jadi VG adalah KTG dikurangi KTK dibagi dengan R, dibagi dengan ini ya, dibagi dengan itu. Nah, ketemulah ya. Ya supaya bagus kita buat dulu yang ini bawah ya. Ya ini buat 2 desimal dulu semuanya. Tapi yang ini tidak buat tanpa desimal. Kemudian VG ya. VG caranya gimana? Adalah KTG dikurangi, gitu ya, dikurangi KT interaksi, gitu ya. Tadi udah ditulis, tapi udah dihapus ya. Terus dibagi ya TR ya, dibagi T kali M. Jadi ini ya KT genotipe dikurangi KT galan persis salah ini, persis salah TR sigma kuadrat G. Jadi untuk dapat sigma kuadrat G kita bagi dengan TR. Jadi kita bagi dengan T dikali ya supaya aman kasih dulu. Nah itu sudah ketemu. Ragam fenotipik ya, plot basis caranya gimana? Jumlahkan saja sama dengan VG ditambah VDE ditambah VE. Itu ragam fenotipik plot basis. P min basis, PTVP min basis adalah, nah ini yang seru nih. Saya nggak hafal-hafal nih maksudnya. Nah, ya pernah hafal terus lupa lagi. Nah kemudian, nah ini kalau min basis ini yang bawah ini ya, VE dibagi RT ini masih L lagi ya kan? Nah, saya sih bisa jadi T ya. Nah kemudian GE-nya dibagi T. Oke. Jadi di sini adalah sama dengan VE dibagi dengan T ya kalau di sini ya, ditambah TR ya? R kali T. Iya betul sekali. Dibagi dengan R kali T boleh ya. Kemudian tambah VGE dibagi dengan T ya gitu ya, ditambah VG yang tidak dibagi apa-apa ya, seperti itu. Heritabilitas plot basis itu adalah VG dibagi VP plot basis. Heritabilitas min basis adalah VG dibagi VP, salah saya,
sama dengan VG dibagi VP imbas. Ya. Sama tidak dengan sebelumnya? Ya, 36,489,0. Ya. Jadi dalam persen bisa. Ya, kalau dalam persen bisa seperti ini kali 100% bisa, atau di Excel bisa ini ada tombol persen. Ya, tinggal klik saja persen. Nah, ini bisa. 36,489,0. Ya. Baik. Mudah ya? Ini dengan least square method. Ya. Nah, sekarang jadi ini kan metode LSM nih. Ya. Jadi ini metode ini list. Metode yang ini kita coba metode Remol. Nah, metode Remol. Ininya sama kali ya. Nah, kemudian ini nanti kita copy aja, nanti kita isi. Kemudian metode Remol. Nah, metode Remol itu gimana sih? Nah, gitu. Metode Remol kalau di SAS itu menggunakan prop mix. Ada di mana ya? Sini ya. Sini di kode. Nah, ini. Kita lihat kodenya sebentar ya. Baik. Di bawah yang GLM ini ya, ada di bawahnya ANOVA gabungan B model acak dengan prop mix. Ya, pendugaan ragam menggunakan metode Remol restricted maximum likelihood. Nah, caranya gini. Sintaksnya mirip. Prop GLM dengan mix, tapi ada bedanya. Ya, bedanya di mana? Ya, bedanya satu GLM satu mix. Ya tidak ada itu ya, lihat di sini bedanya. Ya kan? Nah, di sini metode Remol ya. Ini cough test ini untuk pengujian faktor acak saya kira. Nah, kemudian di sini, nah sebenarnya, jadi setelah model, ya, setelah model ini saya hapus nih ya setelah garis ini. Setelah model, prod sama dengan, nah itu diisi faktor tetap. Nah, ini, misalnya kalau gini itu faktor tetap ditulis geno di sini, ya kan? Jadi faktor tetapnya ditulis di model. Kalau di sini ada tidak faktor tetapnya? Tidak ada, karena kita menggunakan model acak, ya kan? Jadi prod sama dengan udah kosong, nggak ada apa-apa. Gini. Nah, setelah itu ada statement random. Nah, ini baru ditulis semua yang random, ya, seperti itu. Ya, hanya di sini saya tambahkan out P dan P, ya. Jadi gini, kita ingin, ya sebenarnya ini kosong nih setelah model ini ya. Sebenarnya kosong nggak ada apa-apa. Tapi di sini saya tambahkan pilihan ini out P, ya. Jadi ini nilai prediksi kita ini mendapatkan nilai prediksi yang dimasukkan dalam suatu dataset baru. Datasetnya namanya dat P. Boleh tidak out P sama dengan jendela? Boleh ya kan, karena ini hanya nama data aja, ya kan, dat P. Solution, ya. Nah, solution itu nanti untuk mengeluarkan nilai dari random effect-nya saya kira. Ya. Baik ya. Nah, ini hasil ini. Jadi kalau prop GLM di sini ditulis dua kali kan, modelnya ditulis lengkap, ya, modelnya ditulis lengkap. Kemudian di randomnya juga ditulis lengkap juga. Enggak, ya randomnya ditulis pokoknya mana yang random effect gitu, ya.
Tapi di model itu perlu ditulis lengkap. Nah, karena di sini semuanya random effect, ya kan? Berarti apa yang saya tulis di model ini, saya tulis juga di bagian bawah. Ya ini prop GLM. Ya. Kalau prop mix pada model yang ditulis, bukan ini, yang di atasnya, pada model yang ditulis ini faktor tetapnya. Prop sama dengan bla 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 bla. Nah ini bla 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 ini faktor tetapnya. Faktor acak yang ditulis di bawahnya. Ya, jadi ini dipisah. Baik, outputnya gimana? Outputnya ada di sini. Nah ini ANOVA gabungan model B, model acak rempel ya. Outputnya juga beda nih profit. Nah lihatnya di mana? Lihatnya kita lihat di bagian covariance parameter estimate. Ini outputnya, ya. Covariance parameter estimate. Ini kita copy. Ada yang pernah coba pakai remote? Ya, ini kita copy. Copy di bagian apa? Covariance parameter estimate. Ya, kita copy. Di copy kemana? Ke Excel, betul ya. Masih sadar semuanya. Nah, ini. Copy ke Excel. Nah, situ ya bagusnya ya. Nah, bawahnya deh, ya. Ini juga ANOVA gabungan model B, ya. Nah, ini pakai prop GLM. Nah, ini juga ANOVA gabungan model B lah, boleh dibilang ini prop mix. Lihat. Nah, kalau prop mix apa ini? Keuntungannya. Keuntungannya komponen ragamnya tinggal mencomot saja. Ya. Nah, misalnya ragam lingkungan atau ragam galat sini dapat dari estimate ragam galat. Nah, ini tinggal kita copy aja. Copy ke situ. VGE. Nah, VGE kan kalau yang tadi disebut harus mengurangi, membagi ya. Kalau di sini ini langsung comot aja dari sini, ini langsung ambil. Nah itu nilainya langsung diambil. Ya. VG juga langsung ambil dari sini, ya dari estimate ini. Nah, ini. Jadi keuntungannya dia langsung keluar nilainya, nilai juga ragam. Tidak usah dihitung-hitung seperti tadi. Asik kan? Ya. Tidak usah hafal rumusnya tadi ya, sudah tinggal ambil aja. Komponen tadi sudah. Nah, VP plot basis ya rumusnya tentunya sama dengan ini kan ya. VP plot basis ya, ragam fenotipiknya tetap harus dihitung ya kan. Ini kan menjumlah yang di atasnya ya, menjumlah yang di atas. VP min basis ini saya copy aja rumusnya. Yang di copy kan rumusnya, tapi dia pakai angka-angka yang di sini kan. Nah, ya ada beda sedikit, ya kan? Nah, heritabilitas min basis dan plot basis saya copy juga dari situ, ya kan? Ya ini hasilnya sama. Ya ini aja ada beda sedikit, ya. Tapi pada prinsipnya sama. Oke. Ya, jadi bedanya tadi kalau ini yang tiga ini ya VG, VE, VGE ini langsung ambil dari sini, ya kan? Nah langsung ambil dari situ, sama nih, ya, tidak perlu mengurangi dan tidak perlu menghitung secara sendiri-sendiri, ya langsung, ya tinggal menghitung VP dan yang tadi. Hasilnya sama karena datanya lengkap ya. Kalau datanya tidak lengkap mungkin berbeda hasil. Kalau datanya ada ini missing, sejumlah missing bisa jadi berbeda. Dan kalau tidak salah rempel itu lebih disarankan. Kalau
Ya, baik. Nah, jadi terima kasih. Dengan data ini lebih cocok min basis atau lebih cocok plot basis? Ya. Nah, jadi itu tergantung penggunaan nilai heritabilitas itu saya kira. Jadi penggunaannya misalnya untuk seleksi ya. Jadi nilai heritabilitasnya itu misalnya ini kita gunakan untuk memprediksi kemajuan seleksi. Ya. Nah, jadi apakah seleksinya itu akan dilakukan berbasis plot atau berbasis rata-rata? Nah, jadi kalau kita ingin berdasarkan rata-rata entry, genom tipe 1 dari 8 lingkungan di rata-rata sampai dapat rata-rata yang penting di rata-rata dulu dari 3 ulangan, kemudian di rata-rata semua lingkungan dapat, ya kan? Nah, jadi seperti kalau di pivot, ya kan? Nah, jadi kalau kita seleksi, nah ini, nah misalnya gini, ya, sebenarnya ada missingnya ya, kita main nggak ada missingnya ya. Nah, ini datanya tidak ada missingnya ya. Nah, misalnya kita ingin yang pertama kita ingin misalnya melakukan seleksi plot basis. Ya. Seleksi plot basis berarti dari semua ini kita blok. Ya. Seleksi plot basis pada produksi. Ya, kita blok, kemudian kita sort. Kita sort berdasarkan produksi dari besar ke kecil. Nah, inilah plot-plot yang terbaik nih. G6 ya, di lingkungan 3, ulangan 2 ya. Ini plot yang terbaik ya. Tergantung kita mau memilih berapa. Plotnya ada banyak kan? Plotnya ini ada 192 ya, 192. Tinggal kita ini memilih berapa terbaik. Nah, ini maksudnya seleksi berbasis plot. Jadi menggunakan data plot. Nah, tapi seleksi itu juga bisa. Nah, kalau seleksi yang berdasarkan plot, itu tadi gambarannya. Heritabilitas itu yang 36% itu. Gitu, yang ini. Ya, 36%. Ya. Artinya peluang ketipu cukup besar. Ya kan? Karena ada tadi kan plot to plot variation kan? Itu ada, dia berkontribusi juga di apa namanya, sebagai ragam lingkungan di sini, gitu kan. Nah, tapi kalau min basis kan ragam lingkungannya dibagi, sigma kuadrat E-nya dibagi, ya kan. Nah, oh ini ragam lingkungannya utuh ya, seperti itu. Nah, jadi di ini ya demikian. Nah, jadi di sini kalau kita ingin melakukan seleksi berdasarkan rata-rata entry, nah caranya kita blok. Ya, kita buat pivot misalnya, ya kan, pivot table, ya kan. Nah, katakanlah sini kita buat genotype sebagai kolom dan produksi kita ada di sini, ya. Sum of produksi kita ganti average of produksi. Nah, gitu. Nah, terus ini kita sort, ya. Biasanya saya copy dulu ya. Saya copy dulu sini, saya paste, ya kan. Kemudian di sini, ya. Ya, ini grand total ini kan dipakai ini average harusnya. Ya. Kemudian dari ini misalnya dari 8 kita mau pilih berapa yang terbaik. Misalnya kita pilih 2 terbaik, misalnya gitu. Jadi ini data tinggal sort saja. Sort berdasarkan average produksi dari tinggi ke nah, nah ini mungkin saya pilih misalnya ya 2 atau ya berapa kan yang terbaik. Nah, pemilihan yang semacam ini sebagai contoh aja. Tentu ini sudah mungkin kurang relevan karena genotype sudah sedikit, ya kan? Gitu ya. Ini sudah pilihan dari yang sebelumnya saya kira. Ya kan? Pak Sukul mungkin sudah memilih dari yang sebelumnya tentu. Ya. Tapi kira-kira demikian ya exercise-nya. Jadi kalau kita ini memilih berdasarkan entry min, ya. Jadi kalau seleksi kita berdasarkan entry min, nah maka tadi ya kan heritabilitasnya sudah 89% gitu. Jadi artinya cukup akurat harapannya.
ya tadi keragaman antar mereka itu, ya kan, itu cukup besar disebabkan karena faktor genetik, ya, gitu ya kan. Nah, sedangkan yang tadi, yang plot basis, keragaman antar mereka tadi itu, ya kan, ini cukup besar banget dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ya kan, sehingga ya tadi hati-hati loh memilih yang ini nanti belum tentu ketemu yang seperti itu lagi, ya, kira-kira itu. Nah jadi tergantung nanti secara praktikal kita seleksinya berdasarkan plot atau berdasarkan entry. Kalau pada tanaman pangan kiranya cukup lazim melakukan seleksi berdasarkan entry basis. Tapi mungkin untuk tanaman kebunan dalam kasus mungkin dalam jumlah kasus bahkan seleksinya itu perlu berbasis individu, ya kan, individu. Dan di buku Feher itu ada itu, ya kan, ada heritability, ya, heritability itu tidak hanya min dan plot basis, tapi ada, nah ini heritability on single plant basis, ya, heritability single plant basis. Jadi kalau memilihnya tanaman terbaik, ya kira-kira kita bagaimana nih, ya kan, peluang ketipunya besar atau tidak? Kira-kira demikian ya. Nah itu bisa gitu. Saya belum mendalami yang single plant basis, tapi di sini dimungkinkan untuk estimasi. Jadi ada plot basis, ada entry basis, ada plot basis, ada single plant basis. Single plant basis ini juga ada dua di sini perhitungannya, ya kan? Kalau populasinya dibagi menjadi plot atau blok, dan kalau nah ini tergantung nih katanya, ya. Jadi heritability on single plant basis, kalau seleksi dilakukan pada tanaman-tanaman di suatu populasi yang tidak dibagi ke plot, ya, yang tidak dibagi ke plot atau blok. Jadi tanaman pilih di antara hamparan itu pilih yang bagus-bagus ya, keliling terus, oh ini bagus, tandai, gitu ya. Nah gitu, itu yang pertama ini. Yang kedua adalah jadi dari lahan itu dibagi dulu menjadi blok-blok atau menjadi plot-plot. Nah kita tetap memilih single plant, tapi memilihnya per plot gitu. Jadi di plot ini tanaman mana yang juara, di plot sebelahnya mana yang juara. Nah itu, ini rumusnya yang kedua. Baik, menarik saja. Nah kemudian dan di sini ada sigma kuadrat W. Apa itu? Sigma kuadrat W itu di sini adalah disebut variance among plants within a plot, keragaman antar tanaman pada di dalam satu plot. Ya. Ini menarik nih. Mungkin ini bisa dihitung di estimasinya dengan mungkin saya tertarik dengan pernyataannya itu akhir Pak, karena waktu pernah penelitian kami menggunakan mutasi Pak di M2, kemudian di M2 itu kita menggunakan yield flow, jadi satu malis satu baris, jadi di situ kita lebih mudah untuk membedakan mutan dan yang yang biasa dan yang lebih bagus gitu, karena dia dari satu malai yang sama. Nah, kemudian memang pernah ditanyakan ketika bagaimana mengukur heritabilitasnya dengan keadaan seperti itu, karena menanamnya kan satu malai satu baris semacam plot ya, gitu. Terus kemudian kita kan mainnya hanya ya seperti yang kemarin itu ya kayak gitu. Jadi saya apakah lebih bagus pakai ini gitu ketika kita menggunakan seleksi di dalam baris itu Pak gitu. Ya, saya kira ya itu suatu contoh yang relevan, ya. Jadi di mana hasil hutan irturo dari satu malai ya kan, atau satu tanamannya kalau misalnya kalau padi berarti satu malai ya kan, kalau
jagung ear, jagung misalnya to row, atau kalau padi pedicle to row. Nah, jadi itu kan seperti gambaran yang pertama ini saya kira ya. Dan gambaran yang kedua Pak, yang kedua di mana single plant. Ya, kita memilih single plant, tapi sudah dibagi jadi plot-plot gitu ya. Saya kira mungkin bisa dicoba diestimasi yang menggunakan yang kedua ini. Nah itu saya belum pernah mencoba, tapi tolong dicoba. Mungkin teman-teman yang melakukan itu. Gini, yang bisa saya sarankan untuk mencoba itu kan bagaimana menduga ini sigma kuadrat W ragam di dalam ini ya. Apakah itu bisa merupakan rata-rata dari ya kita hitung ragam, kemudian nanti kita rata-rata dari semua, ya kan, semua plot, ya kan, seperti itu. Saya kita hitung ragam W ini, kemudian apakah demikian? Tapi di situ ragam W-nya itu juga mengandung ragam yang lain juga kan, sebenarnya ya kan, bukan hanya ragam variasi di dalam plot saja, ya betul tidak? Nah jadi gini, nah jadi mungkin yang bisa dicoba adalah yang di buku Gomez ya, sudah download kan, Gomez, nggak ada, Gomez. Gomez bab 17 bukan, pengennya semuanya. Nah ini, ya pena harus, ya, baik. Nah ini ada bab di sini, ya. Ini bisa dicoba. Ada bab yang dimana kita analisis dengan subsample. Ya, ini contohnya pada padi. Nah, bagus contohnya. Jadi kan biasanya kita kan dalam pengamatan padi atau pengamatan plot kan kita mengambil misalnya 3 tanaman, kita amati jumlah anakan misalnya 3 tanaman itu kan kita rata-rata tuh jumlah anakan dari 3 tanaman. Nah ini yang di sini ya kan, ini dimasukkan data individu dari itu yang dianalisis. Nah ini adanya di sini, adanya di cari tentang subsample. Bagian bawah ada datanya. Nah ini nih, plot sampling bukan ini. Ada sudah. Gimana ya? Nah ini gini, data from plot sampling bab 6 ya, bab 6 di sini halaman 241. Caranya kita tulis 241 di sini, 241. Ternyata cuma 229 ya nggak apa. Nah kemudian ya mungkin berarti 250 lah. Ya udah dekat. Nah ini analysis of multi observation data. Nah ini ya, jadi ada contohnya nih, misalnya tanamannya di sini contohnya padi, ya kan? Di sini ada 8 treatment. Nah, jadi ini ada jumlah anakan, ya kan? Jumlah anakan dari 4 rumpun, ya, dari 4 rumpun contoh ya. Nah, dari varietas padi IR sekian ini, ya kan, kemudian dites under 9 fertilizer treatment. Jadi ada 9 taraf pembukaan, ya. Diambil 4 contoh dalam satu plot, 4 rumpun. Nah kemudian dihitung jumlah anakan per rumpun, ya gitu. Nah ini data ini yang masuk,
ya kan? Data ini masuk diolah, ya. Nah ini, sehingga ada experimental error dan ada sampling, ya. Nah mungkin sigma kuadrat W itu ya bisa diestimasi dari sampling error. Itu kan keragaman antara individu di dalam blok. Kira-kira bisa dicoba, ya. Nah, ini saya baru menduga, tapi mudah-mudahan dugaan kita bagus, ya. Artinya di sini dia membagi dua, ya kan? Experimental error ini adalah keragaman antar plot, ya kan? Seperti itu kan? Ya diberi perlakuan sama, ya kan? Nah, sampling error ini keragaman, menggambarkan keragaman di dalam plot, nah, antar individu sampel itu. Ya. Jadi mungkin ini entah bisa dipakai langsung, ya kan? Atau mungkin bisa dipakai langsung, saya kira, sebagai estimasi dari sigma kuadrat W. Estimasi dari sigma kuadrat W. Yang ini. Sudah ya. Apa lagi? Ya, nah kemudian ya, alhamdulillah heritabilitasnya sudah. Nah sekarang sebagai tambahan, nah gitu kan ya. Ini kan kita mengasumsikan sekali lagi random effect model, mengasumsikan genotipe dan lingkungan sebagai faktor acak. Nah, dalam prakteknya ya, untuk uji multilokasi ya, nah saran saya, ya pendapat pribadi, ini genotipe kita anggap sebagai faktor tetap, lingkungan kita anggap sebagai faktor acak. Ya. Nah, listingnya gimana? Nah, listingnya ini mirip dengan GLM yang di atas, ya. Hanya kalau di GLM yang di atas kan, kalau semuanya faktor acak, ya, kalau semuanya naik, yang GLM yang di atas ini, ya. Nah, kalau semuanya faktor acak kan, random ini ditulis semuanya nih, ya kan? Semua faktor ini, ya kan? Semua sumber keragaman ini kita tulis di random ini dalam model acak. Nah, kalau model campuran gimana? Nah, jadi kita ini menggunakan mixed model nih istilahnya, ya, untuk ini ya. Analisis data uji multilokasi untuk perluasan varietas kita menggunakan mixed model. Mixed model itu genotipe faktor tetap, lingkungan faktor acak. Jadi genotipe itu kita keluarkan dari statement random ini. Jadi lingkungan, ulangan dalam lingkungan, genotipenya nggak ada nih, ya, nggak ada, kosong ya, di sensor. Nah ini ada, terus langsung interaksi aja, ya. Nah, jadi genotipenya masuk sebagai faktor tetap. Nah, SAS bisa menghitung LS mix untuk faktor tetap. Ya, SAS bisa menghitung LS mix untuk faktor tetap. Nah, jadi, uji multilokasi saya kira untuk tanaman pangan maupun tanaman hortikultura memperbolehkan uji LSD atau BND, ya. Nah, hanya kita tahu BND kalau uji BND kalau galurnya atau genotipenya banyak, ya, lebih dari 6 mungkin, itu eksperimen wise error rate-nya akan melambung. Jadi di sini kita lakukan uji T, ya, hanya membandingkan dengan pembanding saja. Jadi walaupun di sini nanti huruf-hurufnya
inputnya keluar semua, ya kan, A, B, C, D, bla bla bla, ya seolah-olah kita bisa membandingkan semuanya, ya, tapi kita pakai hanya membandingkan dengan pembanding. Mungkin huruf-hurufnya kita tulis ulang, ya kan? Apakah kalau pembandingnya 1 tinggal genotipe itu apa? Yang beda nyata, angkanya dikasih tanda bintang misalnya, nyata lebih tinggi atau lebih rendah dari mana? Atau dikasih huruf A, B, ya kan, A nyata lebih dari pembanding yang pertama, B nyata lebih tinggi dari pembanding yang kedua, semacam itu. Jadi dikasih huruf-huruf ulang sesuai dengan tujuan pertanyaan. Kita coba ya. Ya sudah ada outputnya, sudah ada. Outputnya yang paling bawah. Ya. Nah, outputnya yang paling bawah seperti ini. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Seperti ini. Seperti biasa ya. Anopannya bukan ambil dari yang atas, ya. Ambil dari yang bawah ini, uji F-nya maksudnya. Uji F-nya dari yang ini. Ya, nah ini. Apa tidak ada ya? Belum ada ya? Belum ada. Kalau kita tambahkan ya, random bla bla bla, di akhirnya ditulis tes. Ini penting banget nih. Kan? Ya. Setelah ini ANOVA yang paling bawah ya. ANOVA yang untuk uji multilokasi ini, ya, di akhirnya itu perlu ditulis tes. Ya, saya ulangi lagi. Di ANOVA paling bawah, setelah statement random di belakangnya ditulis slash tes. Ya, itu random. Ya, random bla 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 bla, di akhirnya kasih tes. Nah, sebelum titik koma. Dengan tes itu ya itu perintah magic gitu. Jadi dia menguji langsung ke garat yang sesuai, menguji ke garat yang sesuai. Kalau tidak pakai per tes itu nggak ada itu pengujiannya, ya. Yang tadi kita lihat kalau kita cari-cari nggak ada.